Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Kamis 10 Juli 2025. Direndahkan untuk ditinggikan dan memuliakan. Kutipan dari Mazmur bab 105 ayat 18 sampai 19 dan 21. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Dijadikannya Dia Tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Sobat Katolikana, kutipan Mazmur di atas berhubungan dengan kisah Yusuf. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub karena lahir pada masa tua Yakub dan dari istri yang dicintainya, yaitu Rahel. Kisah tentang Yusuf adalah cerita yang sangat menarik dalam Perjanjian Lama. Yusuf dimanjakan, lalu terjual sebagai budak oleh kakak-kakaknya karena cemburu, menjadi korban fitnah, lalu menduduki posisi tertinggi dalam pemerintahan Mesir, dan yang pada akhirnya menyelamatkan Mesir, Kanaan, dan keluarganya dari musibah kematian akibat kelaparan. Dan jika kita renungkan secara mendalam, kisah Yusuf ini sungguh bermakna dan memberikan banyak pelajaran yang berharga bagi kita. Sobat Katolikana, dari kisah Yusuf, kita dapat melihat 3 hal yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. Pertama, soal kesetiaan, di mana ketika pencobaan dan godaan datang dalam hidup kita, bahkan bertubi-tubi seperti tidak ada habisnya, apakah kita tetap setia pada Tuhan? Apakah kita tetap mendekatkan diri kepadanya? Kedua, soal pengampunan terhadap orang-orang yang telah menyakiti kita, bahkan mereka yang telah membuat hidup kita hancur dan kehilangan segalanya. Mampukah kita berkata, "Ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami"? Hal ketiga adalah tentang berkat di balik penderitaan yang akan kita terima. Berkat ini tidak hanya untuk diri kita sendiri, melainkan juga untuk orang lain. Bahkan berkat ini bisa jadi akan menyelamatkan banyak orang, seperti Yusuf yang menyelamatkan seluruh negeri, termasuk keluarganya sendiri. Sobat Katolikana, kita tidak tahu dan barangkali tak mengerti mengapa kita harus mengalami pencobaan dan penderitaan. Bahkan ketika kita sudah setia kepada Tuhan, rajin beribadah, berdoa, terlibat dalam pelayanan. Namun tiba-tiba pencobaan-pencobaan itu datang begitu saja dan terasa memporak-porandakan segalanya. Tentu semua itu merupakan kedaulatan Tuhan yang empunya kehidupan. Namun kita harus meyakini bahwa pada kenyataannya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak, asalkan kita terus berseru dan berpegang pada tangan-Nya. Yakinlah di saat-saat seperti ini, Tuhan akan selalu bersama kita. Pesan Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk setia dalam pencobaan, mengampuni mereka yang membuat kita menderita, agar pada akhirnya berkat Tuhan kembali tercurah secara nyata di dalam hidup kita, dan kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati hidup sesama. Siapakah kita menjadi murid-murid-Nya yang diutus untuk mewartakan kasih dan kebaikan-Nya? Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Rahim, tolonglah kami agar kami senantiasa kuat berakar dalam kesetiaan kami kepadamu, terutama di saat kami mengalami berbagai pencobaan, godaan, dan penderitaan dalam kehidupan ini. Mampukan kami untuk dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, seperti Engkau yang telah terlebih dahulu mengampuni kami. Layakan kami ya Tuhan, untuk menerima rahmat-Mu dan menjadi saluran berkat-Mu bagi mereka yang membutuhkan,
teristimewa mereka yang miskin dan papa, terpinggirkan dan terlupakan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.